Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami dari Great Commission Gospel Ministry, pelayanan Injil Amanat Agung Bahasa Indonesia, dan kami sekarang berlokasi atau berada di Los Angeles, California, USA atau USA, yaitu di Amerika Serikat. Dan saya adalah pendeta Cornelius Ritiau. Jadi saya senang sekali kami bisa berkumpul bersama sekali lagi, dan semua kita akan belajar dari firman Tuhan supaya bisa menolong kita khususnya di hari-hari terakhir ini. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas hari ini, hari yang baru. Berikan kami roh yang baru ya Tuhan. Berikan kami juga khususnya hati yang baru, supaya kami ketika mendengar firman ini, boleh kami simpan dalam hati kami yang telah Engkau murnikan, sucikan, supaya firman itu boleh kami pakai dalam hidup kami, khususnya hari ini. Kiranya Roh Kudus menyertai hamba, bahkan memenuhi hamba, supaya setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba itu dipimpin oleh Roh Kudus demi kemuliaan-Mu. Ampunilah segala dosa dan salah hamba, sucikan hamba supaya hamba layak membagikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, dan kita semua katakan amin. Amin. Seperti biasa Bapak Ibu, saya taruh ada note, kita baca note-nya. Seperti yang kita semua ketahui bahwa sekarang ini kita telah atau sedang memasuki hari-hari terakhir yang sangat sulit sekali. Sulit sekali artinya baik secara rohani maupun secara jasmani. Nanti kita akan lihat apa yang kita harus lakukan. Ya, di mana-mana sekarang orang susah, khususnya masalah ekonomi. Saya setiap hari berbicara di telepon dengan banyak orang, ke teman-teman yang ada di Indonesia. Coba note selanjutnya saya taruh seperti ini. Tapi janganlah kita lupa bahwa walaupun keadaan dunia berubah-ubah, tetapi Tuhan Yesus Kristus sama sekali tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Betul? Kalau kita berubah, ya lumrah orang. Tapi kalau Tuhan Yesus berubah bagaimana? Kacau ya gitu ya. Note selanjutnya saya taruh seperti ini. Jadi marilah kita pakai iman kita dan belajar hidup dengan apa? Belajar hidup dengan apa? Bersukacita dan penuh dengan apa? Bersyukur. Khususnya di dalam menghadapi masa yang sangat sulit di hari terakhir ini. Jadi kalau kita tidak bisa bersukacita dan tidak bisa bersyukur, kita akan kalah di dalam masa yang sulit ini. Oleh sebab itu saya taruh judul seperti ini Bapak Ibu. Judulnya itu bersukacita dan bersyukur. Jadi jangan hanya bersukacita, tapi juga harus bersyukur. Rejoice and give thanks. Amin. Ya, kita akan melihat poin nomor 1. Wah, gambar itu saya rindu ke sana, saudara. Saya seorang penginjil, saya sering dulu keluar masuk kampung. Jadi saya rindu ke tempat seperti itu. Tidur di situ enak, di gubuk. Sambil memuji Tuhan. Poin nomor 1 yaitu masa yang sukar. Perilous times. Masa sukar. Kita akan lihat ayat dari 2 Timotius. Pasal 3 ayat 1, Rasul Paulus menulis. Ketahuilah, artinya apa ketahuilah? Supaya kita tahu, ya tidak? Supaya kita tahu. Ketahuilah apa? Bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sangat gembira. Masa yang apa? Sukar. Ini supaya kita tahu. Dituliskan di Alkitab supaya kita tahu
bahwa kita sekarang sedang berada di hari-hari terakhir itu. Dan hari terakhir ini bukan waktunya kita menghadapi hari yang makmur, tetapi masa yang sukar. Menurut siapa? Alkitab. Paulus menulis ayat-ayat ini kira-kira 2000 tahun yang lalu, saudaraku. Kalau ayat ini ditulis 2000 tahun yang lalu, bagaimana dengan sekarang? Jadi jangan kita heran, jangan kita kaget, saudaraku, bahwa kita sekarang sedang hidup di dalam hari-hari terakhir, akan datang masa yang sukar. Matius 24 ayat 68 ini Tuhan Yesus yang berkata, bukan saya. Tuhan Yesus katakan, kamu atau murid-muridnya akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Banyak orang gelisah tidak sekarang? Saya tahu, saya tiap hari ngobrol sama orang. Awas-awas, jangan. Siapa yang ngomong? Tuhan Yesus. Jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus. Apa artinya harus? Harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Wow. Jadi kita lagi susah nih, belum selesai. Tuhan Yesus yang ngomong. Coba itu dengan cepat kita baca. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada apa? Akan ada kelaparan dan udah kelaparan susah. Ditambah lagi gempa bumi di mana-mana. Atau tsunami. Tsunami kan itu gunung meletus dalam laut begitu ya. Gempa bumi di mana-mana, di laut pun gempa bumi. Ya kita di Indonesia hampir rasa, ntar lagi itu gempa bumi, ntar lagi tsunami gitu kan. Akan ada tsunami, gempa bumi di berbagai tempat, termasuk Indonesia tidak. Ini Tuhan Yesus yang ngomong, ayat 8. Tuhan Yesus bilang, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan. Tuhan Yesus, semua ini baru permulaan penderitaan. Wow, bagaimana nanti permulaan penderitaan menjelang zaman yang baru. Sebelum zaman yang baru datang, itu pelajarannya lain. Kita sekarang harus melampaui penderitaan. Baik kita orang Kristen ataupun kita bukan orang Kristen. Selama kita masih hidup, kita akan mengalami penderitaan menjelang zaman baru. Siapa yang bicara? Tuhan Yesus. Bukan saya. Saya hanya menyampaikan, betul? Bagi kita baca notnya seperti ini, Bapak Ibu, notnya mengatakan, ayat di atas adalah Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya apa yang akan terjadi sebelum hari kedatangannya kembali ke dunia ini. Jadi sebelum Tuhan Yesus datang, akan ada banyak penderitaan. Akan banyak orang susah. Ya, kita belajar nanti lain. Coba kita akan belajar hari ini. Sepertinya kita semua tahu bahwa di mana ada peperangan, pasti akan ada banyak kesukaran. Dan akan ada kelaparan di mana-mana. Karena adanya masalah ekonomi. Kalau ada perang, saudara, pasti ada kelaparan. Pasti ada orang susah, betul? Notnya saya tahu seperti ini. Next. Saya berbicara dengan beberapa orang dan juga hamba-hamba Tuhan di Indonesia akhir-akhir ini yang mereka mengatakan kepada saya, sekarang kami setiap hari berdoa dan berusaha supaya apa? Supaya apa? Gentong beras kami tidak kosong. Hampir setiap hari saya berbicara. Ini hamba-hamba Tuhan yang melayani. Sehingga mereka bertanya, bagaimana Pak Harito? Di Amerika kami oke. Saya nggak ada gentong beras, saya nggak pernah kosong. Kenapa? Kita belajar hidup bersukacita. Pakai iman kita. Ya kan? Tidak mungkin anak Tuhan tidak dipelihara. Poin nomor 2. Cepat, saya ada 3 poin. Bapak Ibu ada 3 poin hari. Bersukacitalah. Tadi poin nomor 1 apa? Kita baca masa yang sukar.
Sekarang dalam masa yang sukar, kita akan belajar bersuka cita. Pak Ritiau, yang benar aja dong. Baru Pak Ritiau bilang katanya kita sedang masa sukar yang sulit. Kok kita harus bersuka cita? Bukan saya yang ngomong. Bukan saya yang bilang. Dan saya tidak akan berdosa karena ini sebuah Alkitabiah. Oke, kita baca Roma 15 ayat 10a. Rasul Paulus menulis, bukan saya. Dan selanjutnya apa? Bersukacitalah, hai apa? Bangsa-bangsa termasuk bahasa Indonesia tidak? Paulus tulis surat ini, dia nggak pikir tentang Indonesia. Bangsa-bangsa dengan umatnya ya kita ini anak Tuhan. Saya percaya bahwa bersukacitalah di sini bukan hanya sehari saja. Wow, ada ulang tahun, perayaan, pesta, lagi dapat terjadi pesta. Tapi bersukacita ini bukan hanya satu hari. Coba kita baca 2 Korintus 13 ayat 11 terusnya. Ini Paulus juga mengatakan, akhirnya saudara-saudaraku apa? Bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Sempurna sini artinya khususnya sempurna di dalam iman. Dalam segala hal di hari-hari terakhir ini. Baik kita kekurangan, kita sakit, kita menderita, karena apapun terjadi tetap haruslah kita bersukacita. Halo, apakah Anda sekarang bersukacita? Saya bersukacita, rileks saya, tenang, iya tidak? Seperti saya katakan Tuhan Yesus tidak berubah, kenapa kita harus berubah? Kenapa iman kita harus berubah? Kenapa dulu kita senang-senang, sekarang melihat akhir zaman kita susah. Tuhan Yesus nggak berubah. Kita baca Filipi 3 ayat 1a, kita baca keras. Hai saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus, baca keras. Bersukacitalah dalam Tuhan. Itu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Kita akan baca notnya seperti ini dengan cepat. Notnya katakan saya tulis. Dengan jelas Alkitab mengajarkan bahwa kita harus tetap bersukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, khususnya di dalam masa yang sangat sukar pada hari zaman. Itu pelajaran lain. Kalau saya baca semua, saya lihat, waduh, Matius 24 Tuhan Yesus ajaran, kita akan lihat. Coba baca not selanjutnya. Bahkan Tuhan Yesus berkata bahwa kita akan disiksa dan dibunuh oleh orang-orang yang sangat antikristus. Ada nggak orang Kristen di Amerika ini lagi ngomong ditembak mati di depan umum? Namanya siapa? Siapa? Charlie Kirk. Di depan umum. Orang tidak ada salah apanya, saudaraku. Dibunuh. Kira-kira bagaimana dengan perasaan murid-murid setelah mendengar pernyataan Yesus bahwa mereka akan dibunuh? Ini pernyataan Tuhan Yesus lagi ngobrol sama murid-murid. Dibunuh? Ya, you shall be killed. Dibunuh. Coba kita baca Matius 24 ayat 9. Kita baca ayat ini. Tuhan Yesus yang berkata, pada waktu itu, artinya sebelum kedatangannya, kamu, itu murid-muridnya, akan diserahkan supaya disiksa. Murid-murid. Dan kamu akan dibunuh. Makanya saya katakan, saya tidak pernah berdusta, saudaraku. Saya akan bicara sesuai dengan dalih ayatnya. Kamu akan dibunuh dan akan disenangi. Dibenci berapa orang? Semua bangsa oleh karena apa? Karena kamu mengaku kita orang Kristen. Apalagi kita hamba-hamba Tuhan. Karena kita mengatakan, oh saya Kristen. Berarti kita pengikut Kristus. Oh, dibunuh. Ya, akhir zaman. Ini Tuhan Yesus berkata sebelum dia datang. Karena murid-murid bertanya, kasih tahu kami tanda-tanda. Tuhan, saya mesti apa? Paulus bilang apa? Bersukacita. Wow, gak bisa. Masa mau dibunuh bersukacita? Oh ya. Bukan saya yang ngomong. Firman Tuhan. Mari kita baca Matius 5, 11, 12.
Yesus berkata, dia bilang mau dibunuh. Berbahagialah kamu jika karena aku, yaitu Yesus, kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Wow, berbahagia? Wow, Tuhan, bagaimana lagi difitnah nih? Saya baru belakangan ini difitnah. Saya lagi menceritakan kebenaran firman Tuhan, saya dikatakan pendeta sesat. Baru-baru ini. Saya bilang, oke. Difitnah, diginikan, orang tidak suka. Saya gak apa-apa. Saya terus saja maju. Ayat 12. Bersukacitalah, maksudnya salah, maaf, kepotong ayatnya. Bersukacitalah dan bergembiralah karena apa? Upahmu besar di dunia. Di mana? Di sorga. Ya, kalian yakin masuk sorga? Kalau kalian tidak yakin masuk sorga, kalian tidak dapat upah ini. Karena upah ini adanya di mana? Di sorga. Jadi untuk ambil upah ini kita harus masuk ke mana? Ke sorga. Jalan masuk sorga hanya satu. Bukan agama. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa di surga kecuali. Saudara yakin masuk surga? Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nabi-nabi dianiaya, apalagi kita yang kroco-kroco. Iya tidak? Nabi aja yang dikuasai, dikasih dianiaya sebelum kita. Kita baca Lukas 6 ayat 22 dan 23a saja. Yesus lagi berkata, berbahagialah kamu jika karena anak manusia, itu Yesus Kristus, orang membenci kamu. Dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencelah kamu serta apa? Menolak namamu atau nama kita sebagai sesuatu yang jahat. Saudara dan saya lagi khotbah, lagi bersaksi tentang Yesus, kita dibilang jahat. Amin. Oh, Tuhan, bagaimana saya bisa berbahagia? Bagaimana saya bisa berbahagia? Saya dibenci, saya dikucilkan, dan dicela, dan ditolak segala. Bagaimana saya berbahagia? Tuhan Yesus kata, berbahagialah kamu. Amin. Ayat 23. Dan apa? Kita lagi belajar tentang bersukacitalah. Bersukacitalah pada waktu itu. Waktu itu artinya waktu kita dibenci, waktu kita dikucilkan, waktu kita dicela, dan kita ditolak sebagai sesuatu yang jahat. Kita bersukacitalah dan bergembiralah. Sebab sesungguhnya, bukan Tuhan Yesus kalau bilang sesungguhnya berarti sesungguhnya, ya tidak? Kalau kita ngomong sesungguhnya janji kita gombal. Tuhan Yesus janji sesungguhnya upahmu besar di surga. Amen. Mau masuk surga enggak? Amen. Bagaimana jalannya? Satu, Tuhan Yesus. Kalau Anda belum terima Tuhan Yesus, buka hati, belum terima Tuhan Yesus dan mengaku dosa dan bertobat, Anda tidak akan masuk surga. Biar Anda sudah ke gereja ratusan tahun, oke? Ratusan tahun, kalau Anda belum pernah membuka hati menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda dan bertobat, Anda tidak akan masuk surga. Biarpun Anda sekolah teologika S1, S2, S3, segalanya nggak bisa bawa Anda ke surga. Malah Rasul Paulus dia berkata, kita belajar kemarin, semua kehebatanku, semua sekolahku, Gamaliel, dia seorang pinter, segala yang kekuatan sebagainya, Farisi, dia anggap apa? Sampah. Semua sampah buat Paulus. Kalau S1, S2, S3 teologi Anda tidak percaya kepada Tuhan Yesus hanya sekedar untuk apa? Karir, semua itu sampah. Supaya apa? Buang. Supaya kita bertemu dengan Tuhan Yesus Juru Selamat dan kita akan dibawa masuk surga. Amin. Amin. Mau masuk surga enggak? Amin. Filipi 4 ayat 4.
Kita baca yang keras ya saudaraku. Bersukacitalah 1 menit, bersukacitalah berapa lama? Bersukacitalah senantiasa, artinya kita lagi menderita, kita lagi sakit, kita lagi kekurangan, kita lagi digebukin orang karena nama Tuhan Yesus. Paulus bilang bersukacitalah berapa lama? Senantiasa di dalam Tuhan. Jangan bersukacita lagi pesta, jangan bersukacita lagi beras penuh, jangan lagi bersukacita kita punya untung, rezeki apa segala, dapat waris apa arisan dan sebagainya, tapi bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kalau Anda tidak percaya Tuhan, Anda tidak akan bersukacita. Apa enggak? Lagi kukatakan bersukacitalah 2 kali. Kalau perkataan yang sama diulang 2 kali, berarti yang mengatakan serius. Diulang 2 kali. Sekali aku katakan sukacita. Nah, saudara tahu, Paulus menulis kitab Filipi ketika dia di penjara. Karena melayani Tuhan Yesus kira-kira 2000 tahun yang lalu. Bayangkan orang lagi di penjara. Zaman dulu di penjara itu dirantai. Udah gitu digebukin. Dipukul. Dia pernah disesah 40 kurang 1 kali, 39 kali dicambuk. Ditaruh di penjara, dia bilang sama orang-orang di Filipi, sama jemaat, bersukacitalah. Luar biasa. Kita kadang-kadang lagi sakit, Tuhan aku sudah ke gereja, Tuhan aku udah kasih banyak uang, aku udah melayani Tuhan, kok begini? Paulus begitu enggak? Paulus bersukacita enggak? Bersukacita enggak? Coba kita baca notnya. Saya bersalah, jangan gemeter saudaraku. Jangan gemeter. Jadi pertanyaannya bukan apakah kita sungguh-sungguh seorang Kristen. Bukan itu pertanyaannya. Tetapi apakah kita sebagai seorang Kristen sedang sungguh-sungguh merasa apa? Alkitab, firman Tuhan. Kalau bilang saya orang Kristen sih gampang. Tapi kalau tanya Anda sedang bersukacita, saya lagi punya utang banyak. Saya lagi masalah. Kemarin saya ngomong juga, saya bilang orang, aduh masalahnya berbelit-belit, utang di mana-mana. Sungguh-sungguh merasa bersukacita. Saya taruh notis selanjutnya seperti ini, yaitu khususnya di hari-hari terakhir ini yang penuh dengan segala macam gencatan-gencatan iman dan ekonomi yang sangat sulit. Apakah iman kita tergoncang karena keadaan dunia ini? Anda bilangnya apa? Dengan keadaan dunia yang kita baru belajar, ada peperangan dan sebagainya, apakah iman Anda tergoncang? Jawab sendiri. Kalau saya mau jawab, saya enggak. Amin. Karena iman saya berakar kepada siapa? Tuhan Yesus. Dan bertumbuh dalam Tuhan Yesus. Kalau iman Anda berdasar kepada uang, Anda jadi jahat. Firman Tuhan. Dengan memburu ulanglah. Banyak di antara kita yang menyimpang dari iman dan membuat hidup kita berduka dengan segala macam duka. Halo? Firman Tuhan. Poin ketiga. Terakhir. Poin terakhir Bapak Ibu. Tadi bersukacitalah, sekarang apa? Bersyukurlah. Apakah firman Tuhan mengajarkan untuk kita bersyukurlah? Waktu kita sedang susah, oh Tuhan terima kasih. Begitu. Bersyukurlah bukan karena kita susah, karena bersyukurlah karena kita punya siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja berdoa, dia bersyukur kepada Bapa. Dia berdoa. Coba kita lihat Matius 11. Yesus bersyukur. Baru saya bilang. Pada waktu itu berkata Yesus, aku apa? Bersyukur pada Bapa. Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan pada orang kecil. Yesus itu siapa? Kita. Ini Tuhan Yesus mau disalib.
Dia tahu dia. Aku bersyukur, dia berdoa. Kalau Bapa, coba ayat 26 kita baca. Ya Bapa, ya kan dia berdoa. Itulah yang apa? Berkenan. Yesus berdoa kalau Bapa bersyukur, itulah yang berkenan. Artinya apa? Kalau kita tidak mengucap syukur, itu tidak berkenan. Gampang tidak? Kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 18. Sampai selesai, saudaraku. Mengucap apa? Mengucap apa? Mengucap syukurlah dalam berapa hal? Dalam segala hal. Sebab itulah apa? Yang dikehendaki Allah di dalam siapa? Kristus Yesus bagi kita tidak. Ayat ini untuk kita tidak. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Oh Tuhan, saya nggak bisa Tuhan. Saya lagi dalam keadaan seperti ini. Susah iman saya segala macam. Tapi mengucap syukur dalam segala hal. Segala hal. Semuanya. Kita berdoa Tuhan. Terima kasih. Kita baca note seperti ini. Apakah maksudnya mengucap syukurlah dalam segala hal? Khususnya di masa yang sukar ini. Anda jawab sendiri. Apa maksudnya? Firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah. Apa maksudnya? Kalau bagi saya maksudnya ialah supaya iman kita jangan goyang. Iman kita jangan goncang. Karena tanpa iman kita tidak berkenan bagi Allah. Biar saudara mengkhotbah sampai leher putus, saudara berteriak-teriak di mimbar, saudara segala macam, tapi tanpa iman kita semua tidak berkenan firman Tuhan. Dan Paulus katakan, segala sesuatu yang kita lakukan di luar iman kita berdosa. Firman Tuhan. Anda jawab apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Nggak bisa Pak Ritya. Saya sih bisa. Jangan Anda kira saya lagi senang-senang. Penyakit apa segala, saya ada penyakit. Saya ucap syukur. Coba baca 2 Timotius 1:3. Paulus berkata, aku, yaitu Paulus, apa dia? Saya mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Paulus melayani bukan hanya dengan iman, tapi dengan hati yang murni. Nurani yang murni. Kita baca ayat dia, Paulus bilang, kenapa? Berapa di antara kamu hati nuraninya tidak murni lagi sehingga kandaslah apa? Imanmu. Karena hati nggak nurani, nggak murni, imannya kandas. Saya sudah katakan, tanpa iman kita tidak bisa. Paulus mengucap syukur pada Tuhan yang dia layani dengan hatinya yang murni. Hati yang murni artinya tidak ada dendam, tidak ada segala macam kepahitan, tidak ada musuh. Hatinya murni. Walaupun dia dipenjara, digebukin segala macam. Dia bilang, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Kalau Anda dan saya tidak bisa melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni, mendingan kita atret sebelum kita digebukin setan. Itu khotbahnya lain. Coba kita lihat note. Bagaimana dengan pelayanan kita saat ini? Bagaimana? Saya berbicara dengan orang-orang banyak. Baru mulainya dengan apa? Keluh kesah. Wah Pak, saya lagi nggak ada uang. Kalau nggak ada uang nggak bisa melayani Pak. Segala macam, rumah tangga saya, anak saya. Loh, ini mau pergi melayani dengan keluh kesah. Pendeta. Halo? Saya ngobrol. Saya ajarin. Kita mau melayani Tuhan kok dipikirin keluh kesah. Ada orang juga bilang, Pak saya nggak ada uang, mau melayani kalau nggak ada uang nggak bisa. Loh, kamu mau melayani Tuhan tapi di pikiran kamu apa? Uang. Loh, orang melayani kan harus dengan kuasa Roh Kudus. Dipikirnya ini Tuhan, dipikirnya jiwa mau dapat. Tapi dipikirnya utang. Apakah kita sungguh-sungguh melayani Tuhan Yesus dengan mengucap syukur? Dan dengan hati yang
Murni. Atau dengan keluh kesah? Atau selalu apa? Selalu apa? Ngedumel. Saya orang Jakarta, ya ngedumel. Belum pergi melayani, udah, waduh, mobilnya macet lah, freeway-nya macet lah, segala macam lah. Waduh, orang bikin bising. Ini mau melayani. Saya sudah melayani di Jakarta, itu naik mobil macet. Mau khotbah tuh, kita dari Jakarta mau ke Bekasi, 3 jam nggak sampai. Sampai saya disuruh, Bapak mendingan goncengan di motor aja pergi. Makanya saya apa naik motor? Disuruh naik motor. Sampai kita sampai di sana, subuh sudah setengah jam, nyanyinya sudah ulang. Telat 1 jam. Ngedumel nggak? Kita mengucap syukur. Saya datang, terima kasih. Ini orang senang, suka syukur. Saya berkhotbah, bikin altar call. Bikin altar call, semuanya maju nangis, saudaraku. Ampuni kami, segala macam. Coba baca Ibrani 12, ayat 89. Jadi karena kita menerima, katakan menerima, kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita apa? Mengucap syukur dan apa? Beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepadanya, dengan apa? Hormat dan takut. Takut artinya respect Tuhan. Amin. Ini lagi susah berucap syukur, beribadah dengan cara manusia, nggak diterima, saudaraku. Kita harus beribadah dengan hormat pada Tuhan dan dengan rasa takut, merespek Tuhan. Ini mau ibadah gayanya udah kayak koboi banget, udah gaya preman. Emang Tuhan itu siapa? Baca 29-nya. Sebab, baca keras. Sebab Allah kita adalah api yang memadamkan. Firman Tuhan. Allah yang kita sembah adalah api yang jadinya jangan menyembah dengan sembarangan. Firman Tuhan. Saudara lihat, saya lihat firman. Makanya saya bilang ke saya bahwa firman Tuhan ada dalinya. Enggak ngarang-ngarang aja. Fabrikasi, menurut saya dan sebagainya. Enggak, baca kita. Saudara baca, saya baca. Amin. Baca note-nya, saya taruh seperti ini. Jadi janganlah kita beribadah apa? Serampangan. Saya enaknya, mau denger-denger, mau enggak. Zaman sekarang, di gereja, saya lihat nih. Di KKR saya kemana-mana. Di gereja, pendeta berkhotbah, selfon laku. Selfon laku. Lagi khotbah pada main apa? Texting, segala macam, nonton segala macam. Pendeta lagi khotbah. Tapi kalau saya bilang lagi, kalau saya khotbah, saya bilang, kalian di sini mau masuk surga. Nggak bisa texting main surga. Masa HP dimuliakan? Mas, maaf. Nggak ada maaf bagimu ya. Jangan kita menyembah beribadah serampangan. Kalau bisa HP-nya ditinggalin di rumah. Wah, panitia nggak bisa, saya nggak ada HP, nggak hidup. Dari mana lagi ini? Bangun tidur, terus pegang HP. Mau tidur, masih pegang HP. Sampai mimpi, pegang HP. Itu di akhir zaman ini. Untungnya zaman Rasul Paulus kagak ada HP. Menderita, tapi dia bilang, Pak, aku mengucap syukur. Nah, ringkasannya, saya sudah selesai Bapak Ibu. Ringkasannya itu. Baca terus balik lagi, sorry saya belum selesai notes. Balik, kita akan lihat tonton sekali lagi. Jangan beribadah, bahasa Jakarta nih,
Jangan serampangan atau dalam bahasa Jakartanya jangan beribadah apa? Seenak bero. Bahasa Jakarta. Seenak bero artinya mau bangsa, seenak bero. Kita bakalan apa? Angus karena Allah yang kita sembah Allah yang menghangus. Jangan parah. So kita adalah Allah kita adalah api yang menghangus. Firman Tuhan. Zaman sekarang orang, kalau saya nggak ada untungnya ngapain ke gereja? Kalau saya main musik nggak dibayar ngapain ke gereja? Kalau saya khotbah nggak dapat amplop ngapain khotbah? Oke, sebelum saudara marah sama saya, dendam sama saya, kita selesaikan baca ringkasannya. Ya, judulnya tadi bersukacita dan bersyukur. Poinnya nomor 1, masa yang sukar. Akhir terakhir, kita harus apa? Bersukacita dan bersyukur. Di tengah-tengah hari yang susah, di tengah-tengah kita dibenci, di tengah-tengah kita difitnah karena nama Tuhan Yesus, kita bersukacita. Aplikasinya kita taruh. Jadi yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini ialah sebagai orang Kristen kita harus apa? Bersukacita selalu dan bersyukur khususnya di dalam menghadapi masa yang sangat sukar saat ini. Amin. Yang kedua, kita taruh aplikasinya, janganlah iman kita goncang karena kita memiliki apa? Kerajaan Allah yang sama sekali tidak dapat digoncangkan oleh siapa. Kita melayani kerajaan Allah yang tidak dapat digoncangkan. Bagaimana kita bisa melayani kerajaan Allah yang tidak bisa digoncangkan? Kita melayani dengan iman yang goncang. Bagaimana? Nggak bisa. Aplikasi saya rasa saya ada satu lagi. Marilah kita semakin lebih giat lagi beribadah menurut cara yang berkenan kepada Allah dengan segala apa? Rasa hormat dan takut, khususnya di masa-masa yang sulit ini. Saudaraku dengar saya. Kalau kita orang-orang Kristen, kita ibadah tidak merespek Tuhan yang kita sembah, kira-kira agama lain gebukin kita enggak? Kita aja enggak respect Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan. Tuhan izinkan supaya kita digebukin. Malah rumah ibadah kita dihancurin. Dan segala macam dobrak-abrik. Anda lihat, saya lihat. Karena apa? Kita tidak sungguh-sungguh beribadah, memberi hormat yang tinggi kepada Allah dan respect, takut pada Allah. Saya nggak ngomong nol, saudaraku. Saya tahu, saya lihat ini. Amin? Amin. Jangan gemeter ya. Jangan marah sama saya, saudaraku. Saya hanya menyampaikan firman Tuhan. Bahasa Inggris bilang, do not kill the messenger. I am just a messenger of God. Aku hanya utusan. Oke? Jangan membunuh utusan. Oke, terima kasih. Saudara, kita akan patah terakhir kita akan lihat. Baca sama-sama. Bersukacitalah dan bersyukurlah karena itu apa? Kehendak Allah. Amin. Amin. Nah, mungkin Anda berkipar itu, aduh anak saya begini Pak, aduh anak saya mau sekolah. Hey, bersyukur, bersukacita. Pakai iman kita. Oke? Mungkin saudara berdoa, oke, kemarin saya telepon satu teman, dia nangis, waduh Pak itu, jangan cengeng. Ayo berdoa. Mungkin Anda sedang susah. Mungkin Anda sedang nangis saat ini. Mungkin Anda sedang dalam keadaan sekarang. Aduh Tuhan, saya mau apa? Semuanya 0, kosong. Bisa syukur. Bersyukur.
Bukan Anda nggak bisa, Pak, saya nggak bisa berdoa. Saya bantu doa sekarang. Mau berdoa? Mari kita berdoa. Katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Aku mengucap syukur dan bersuka cita. Karena Engkau, Allahku, yang tidak pernah berubah. Tuhan Yesus, ampuni aku dari segala kesalahanku, bahkan dosa, kekhawatiranku, kebingunganku, kemiskinanku dan sebagainya. Ampuni aku Tuhan. Penuhilah aku dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Bentuk hidupku menjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih. Di dalam nama-Mu aku berdoa. Amin. Kalau Anda berdoa dengan jujur, Anda bersuka cita bersyukur, Tuhan senang. Tuhan senang melihat orang bersuka cita bersyukur. Karena apa? Itulah kehendak Allah. Amin. Mari kita terima berkat. Angkat tangan saudara. Kiranya kasih Bapa, kasih yang sangat agape, tidak pandang mulia, kasih yang kekal, dan seluruh anugerah melalui Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menyempurnakan iman kita. Dan kiranya persekutuan, bahkan kuat kuasa di dalam Roh Kudus, dan damai sejahtera Yesus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan? Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, dengan demikian selesai ibadah kita hari ini, firman Tuhan, dan saya berharap Anda sekalian akan sekali lagi bertemu, baik di sini di Facebook, di YouTube. Ini akan ada di YouTube. Jadi dengan itu saya mengucapkan terima kasih dan sampai kita berjumpa lagi. God bless you. Goodbye.